Dalam seri ke-187 ini didukung oleh para pemain Tizar Sponsen sebagai Kida Malang, Ai sebagai Tali Tali, Ivona Rose sebagai Sakawuni, Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Rini Marjan sebagai Nyai Tumpak Seti, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Sakawuni bermaksud membawa Arya Kamandanu ke desa Kamilahan, ke rumah seorang ahli obat yang bernama Nyai Tumpak Seti. Kuda yang mereka tunggangi lenyap di balik tikungan kecil. Sementara itu Kida Malang dan anak gadisnya masih berdiri mengawasi di pelataran Candi Palah Panataran. Sesaat lamanya mereka memandangi tikungan bukit. Ya, mudah-mudahan saja luka Tuan Kamandanu bisa disembuhkan. Apa yang kau lihat, Tali-Tali? Mereka orang-orang yang baik hati, Ayah. Ya, mereka sudah pergi. Benar, Ayah. Mereka hanya singgah sebentar. Tapi kehadiran mereka yang hanya sebentar itu telah meninggalkan sesuatu yang sangat mengembirakan. Sesuatu yang terasa sejuk di hati saya. Oh, apa maksudmu, Tali-Tali? Jarang kita menemui orang-orang seperti mereka itu, Ayah. Mereka berani berkorban untuk orang lain. Iya, mereka tidak seperti ayahmu ini. Terus terang aku ini merasa malu, Tali-Tali. Ayah tidak perlu berkecil hati. Kau tidak perlu menghibur aku. Sekarang aku telah menyadari kesalahanku. Di zaman seperti sekarang ini, banyak orang tua kurang mawas diri. Mereka hanya mencari gampangnya saja. Mereka tidak mampu lagi melihat jauh ke depan. Mereka hanya terbelenggu dengan kesenangan-kesenangan yang bersifat sementara. Dan mereka mulai mencampakkan satu persatu nilai-nilai kehidupan yang lebih luhur. Kalau saja Tuan Kamandanu dan Sakawuni tinggal lebih lama di desa gurun-gurun ini, tentunya kita bisa belajar banyak dari mereka, ya. Iya, tentu saja. Tapi sekarang mereka sudah pergi. Saya sama sekali tidak menyangka, Ayah. Seorang gadis cantik seperti Sakawuni ternyata bisa dengan mudah membuat Ki Surabaya tidak berkutik. Saya merasa terharu dan bersyukur. Saya mendapat pengalaman dan pelajaran yang sungguh-sungguh berharga. Kalau Ki Surabaya menganggap diri saya sama halnya dengan 4 krosa sawah atau 3 ekor lembu, maka Sakawuni menganggap diri saya seperti halnya seorang manusia. Ayo Kamandanu, kau naik saja ke atas kuda. Dan kau? Kau tidak perlu memikirkan aku. Tentu saja aku yang akan menuntun kuda ini. Kukira sungai ini tidak terlalu dalam. Sudahlah, jangan cerewet. Nanti kalau kau banyak tanya, aku lempar ke tengah-tengah sungai. Sudahlah, ayo cepat naik. Hati-hati, Sakawuni. Kau yang harus hati-hati. Kau sedang sakit. Dan lagi aku bisa mengurus diriku sendiri. Arya Kamandanu duduk di atas punggung kuda. Sementara Sakawuni menuntun binatang itu berjalan di sela-sela batu-batuan. Sungai itu tidak dalam, tapi arusnya cukup deras. Beberapa kali Sakawuni hampir saja terjatuh, terpeleset batu-batuan sungai yang licin berlumut. Oh, pakaianmu basah, Sakawuni. Tentu saja basah, karena aku yang harus menuntun kuda ini menyeberangi sungai. Ayolah Kamandanu, kau duduk agak ke belakang. Aku akan naik. Hup! Hiat! Kamandanu, kenapa kau tidak mau berpegangan? Pegang saja pinggangku, supaya kau tidak jatuh di jalan. Kau tidak marah kalau aku memeluk pinggangmu dari belakang? Goblok. Aku tidak menyuruhmu memeluk pinggangku. Aku menyuruhmu berpegangan supaya tidak jatuh. Kau tahu kan artinya berpegangan? Iya, aku tahu. Baiklah. Apakah begini sudah cukup, Sakawuni? Terserah. Yang penting kau tidak jatuh. Hiya! 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 Mungkin ini rumahnya Kamandanu. Tapi sepertinya tidak ada orang di dalam. Iya. Sepi sekali. Tapi jelas ini rumahnya.
Ki Damalang mengatakan bahwa rumah Nyai Tumpak Seti letaknya di sebelah timur Candi Lawang Wentar. Dan kita sudah memeriksa keadaan di sekitar Candi Lawang Wentar. Tak ada rumah lagi selain rumah ini. Aku mendengar langkah-langkah di dalam. Ada apa? Siapa kalian? Namaku Sakawuni. Kami datang dari jauh. Mau apa kalian datang kemari? Kami datang kemari untuk menemui Nyai Tumpak Seti. Apakah di sini rumahnya? Ya, akulah Nyai Tumpak Seti. Oh, aku mendengar kabar bahwa Nyai adalah seorang ahli obat-obatan. Nyai adalah seorang tabib. Ya, memang. Aku seorang tabib. Ada apa dengan temanmu itu? Apakah dia sakit? Dia terluka. Kami datang kemari untuk minta pertolongan Nyai. Baiklah. Ayo masuk. Ayo masuk saja. Iya ya. Aku sudah memeriksa luka-luka temanmu ini. Nampaknya keadaannya tidak begitu mengembirakan. Iya. Dia terkena pukulan tenaga dalam. Aku tahu. Dan pukulan yang mengenai lambung kirinya mengandung racun yang hebat sekali. Pantas kalau Ki Damalang tidak sanggup mengobatinya. Ya, aku sendiri juga tidak yakin apakah aku bisa menyembuhkannya. Kabarnya Nyai Tumpak Seti adalah ahli racun yang terkenal. Memang, aku kenal bermacam-macam racun. Tapi racun yang bersarang di lambung kiri temanmu ini bukan racun sembarangan. Racun ini sangat berbahaya. Racun itu tidak seperti racun yang dimiliki ular ataupun binatang-binatang lain yang berbisa. Racun itu adalah ilmu hitam, ilmu sesat. Lalu bagaimana, Nyai? Apakah Nyai masih sanggup mengobatinya? Ya, aku akan berusaha. Tapi ingat, aku belum tentu berhasil. Aku bisa saja gagal. Tapi seandainya gagal, aku jamin hal itu tidak akan menyebabkan kematiannya. Hanya mungkin, ya, mungkin kedua belah kakinya akan lumpuh seumur hidupnya. Kalian tidak usah cemas. Aku toh belum tentu gagal. Aku akan berusaha dengan seluruh kemampuanku. Ya, mudah-mudahan saja dia bisa sembuh seperti sedia kala. Iya. Terima kasih, Nyai. Terima kasih. Tapi aku membutuhkan waktu paling tidak 7 hari untuk mengobati luka-luka temanmu ini. Apakah kalian sanggup tinggal di rumahku ini selama 7 hari? Bagaimana, Kamandanu? Kalau memang hal itu merupakan persyaratan, kukira sebaiknya kita menurut saja Sakawuni. Iya, kalau begitu, baiklah Nyai. Kami akan tinggal di rumah Nyai selama Nyai Kukira seorang ahli obat-obatan semuanya adalah orang tua. Rupanya ada juga seorang ahli obat-obatan yang cantik jelita. Bagaimana pendapatmu, Kamandanu? Kau ini sedang berbicara tentang apa, Sakawuni? Kau jangan berlagak tidak tahu. Kau memang orang lugu. Tapi kau pasti mengerti apa yang baru saja kukatakan. Aku mengatakan bahwa Nyai Tumpak Seti itu adalah seorang ahli obat-obatan yang cantik jelita. Nah, bagaimana pendapatmu? Kau tidak perlu malu, Kamandanu. Katakan saja bahwa kau setuju dengan pendapatku. Benar kan? Ayo, kau harus mau mengatakannya. Kau ini aneh-aneh saja, Sakawuni. Aku harus mengatakan apa? Katakan bahwa Nyai Tumpak Seti adalah seorang ahli obat-obatan yang cantik jelita. Kukira umurnya belum mencapai 30 tahun. Nampaknya dia awet muda. Tubuhnya masih berisi. Kukira dia adalah seorang wanita yang cukup menggairahkan. Kamandanu? Ada apa? Sebel.
kau masih juga pura-pura bodoh. Pura-pura linglung. Padahal sebenarnya kau mengakui bahwa Nyai Tumpak Seti adalah seorang wanita yang cantik, iya kan? Sakawuni, kita datang kemari untuk minta pertolongannya. Kita tidak boleh mempermasalahkan apakah dia cantik atau tidak. Yang penting dia itu menguasai ilmu pengobatan dan bersedia mengobati luka-lukaku ini. Aku yakin kau akan segera sembuh. Atau malah sebaliknya, kau tidak akan sembuh-sembuh. Dan dia akan mengobatimu terus-menerus. Dan selamanya kau akan tinggal di sini. Kau jangan mengada-ngada. Kalau sampai dia mendengar, dia bisa tersinggung nanti. Kau takut menyinggung perasaannya ya? Kita masih mengharapkan pertolongannya. Ya sudah. Aku tidak apa-apa kok. Kau mau sembuh atau tidak, bukan urusanku. Kau mau menganggap Nyai Tumpak Seti itu wanita cantik atau jelek, juga bukan urusanku. Sudah. Aku mau tidur. Pagi mulai merekah. Bola matahari masih berwarna merah. Berkas-berkas cahayanya masih lemah. Dari jauh nampak puncak Gunung Kelut disabut awan. Angin gunung yang dingin mengalir turun membawa kabut tipis. Arya Kamandanu masih terlelap di atas pembaringannya. Sakawuni menutup pintu sebelum kemudian melangkah ke halaman. Tangannya bergerak memungut daun bambu kering yang mengotori rambutnya. Kemudian dia memandang puncak Candi Lawang Wentar yang mulai bercahaya. Dia mendesah sebelum kemudian melangkah meninggalkan rumah Nyai Tumpak Seti. Gadis itu terus berjalan di jalanan setapak yang kanan kirinya banyak ditumbuhi aneka pohon perdu. Mendadak dia menghentikan langkahnya. Di depannya muncul seorang wanita cantik dari balik tanaman perdu. Tangan wanita itu menjinjing sekeranjang daun-daunan. Wanita itu kemudian tersenyum padanya. Kau sudah bangun, Sakawuni? Iya. Aku biasa bangun pagi. Bagaimana temanmu? Dia masih tidur. Dia memang pemalas. Jangan begitu. Temanmu itu dalam keadaan sakit. Lebih baik dia banyak istirahat. Bagaimana? Apakah kalian bisa tidur pulas malam? Ya, kami tidur pulas sekali. Rumahmu sangat nyaman untuk istirahat. Aku tidak mempunyai tempat tinggal yang lebih nyaman. Rumahku hanya sederhana saja. Ayo, Sakawuni, bantulah aku memetik daun-daunan ini. Apakah daun-daun ini untuk ramuan obat-obatan? Ya. Ada beberapa jenis daun-daunan yang tumbuh di sekitar tempat ini yang bisa dijadikan ramuan obat-obatan. Nah, seperti ini misalnya. Daun ruyung. Atau daun belalang merah. Atau daun bangi. 3 macam daun ini mempunyai khasiat untuk menyembuhkan gigitan binatang-binatang berbisa seperti ular atau kalajengking. Oh iya. Ayo, Sakawuni, bantu aku memetik daun-daunan ini. Kau tinggal bersama siapa di rumahmu? Aku tinggal sendirian saja. Kenapa? Kau tidak mempunyai suami? Ya, aku pernah mempunyai suami. Tapi rupanya kami tidak cocok. Kami lalu mengambil keputusan untuk bercerai. Suamiku itu masih anak kepala desa Kamirahan. Dia masih terlalu muda. Sayang sekali. Kukira suamimu itu kurang bijaksana. Apa maksudmu? Ya, di samping kurang bijaksana, kukira bekas suamimu itu seorang laki-laki yang bodoh. Apa maksudmu, Sakawuni? Kukira hanya seorang laki-laki yang bodoh yang mau bercerai dengan istrinya yang mempunyai wajah cantik seperti Nyai Tumpak Seti. Kau, Sakawuni, kau masih terlalu muda. Dan lagi, aku bukanlah seorang wanita yang terlalu istimewa. Mungkin saja suamiku itu mempunyai pandangan yang lain yang melebihi aku. Dia seorang laki-laki. Bagaimanapun juga, dunia seorang laki-laki jauh lebih luas dibandingkan dunia kaum wanita. Masa begitu? Aku tidak setuju. Walaupun seorang perempuan, kukira duniaku cukup luas. Aku bisa pergi kemana saja. Duniaku seluas cakrawala. Ya, kulihat kau memang agak berbeda dengan gadis-gadis lain. Aku ini sangat mendambakan kemerdekaan. Aku tidak ingin menjadi katak dalam tempurung. Aku ingin bebas. Sebebas burung-burung yang terbang di udara.
sebebas angin yang bertiup sepanjang musim. Sakawuni, apa muka sebenarnya Arya Kamandanu? Apa? Kau mengatakan bahwa Arya Kamandanu saudara tuamu, kakakmu sendiri. Apakah benar bahwa Arya Kamandanu itu adalah kakakmu sendiri? Iya, memang. Dia itu kakakku sendiri. Ada apa? Tidak, aku hanya sekedar ingin tahu saja. Tapi sepertinya dia bukan saudara tuamu. Kukira dia lebih tepat menjadi kekasihmu, atau pacarmu, atau suamimu. Sudahlah. Aku tidak mau bicara soal itu. Kukira daun-daun ini sudah cukup banyak. Apakah masih juga kurang? Ya, kukira sudah cukup. Sekarang mari kita pulang. Lihat, semua jenis daun-daunan ini sudah kuramu dengan baik. Sekarang aku akan mengobati luka temanmu itu. Ya, silahkan. Aku akan menunggu di sini. Tidak bisa, Sakawuni. Kau jangan menunggu di sini. Kau harus pergi. Hah? Apa? Aku harus pergi? Kenapa? Maksudku, kau jangan berada di ruangan ini. Aku harus memborehi tubuh temanmu dengan ramuan daun-daunan ini. Aku juga akan mengurut seluruh tubuhnya sampai merata. Dan aku tidak biasa bekerja dengan ditunggui seseorang. Maksudku, kau boleh berjalan-jalan di luar. Ya, pergilah kemana kau suka. Nanti setelah selesai, kau boleh kembali lagi ke rumah ini. Mengapa harus begitu? Tapi baiklah, terserah kau saja. Aku akan pergi. Kalau perlu, aku tidak akan kembali lagi.